Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik-baik ya? Alhamdulillah Ya, aku baik. ucapkan selamat sore untuk teman-teman yang di Jakarta ataupun di Indonesia secara keseluruhan. Terus di sini masih masih pagi sebenarnya. Ya, Iya loh, masih sebelumnya sangat kita kan beres. mau mulai aja 9.30 kan, kayak kemarin yang Iya. dalam negeri. Terus Mas Hendra tuh bilang, Nis, yakin Nis 9.30 WIB, di sini tuh masih habis subuh. Oh my God. Ya Iya, udah, habis subuh di kita sini gitu. masih belesan nanti. Lanjut Mas, kita perkenalan Masnya. Jelasin Oke. DAD itu apa sih? Kenapa pilih itu? Hmm. Oke, selamat pagi. Selamat pagi jadinya kan. Selamat sore teman-teman semua. Wah, tadi yang pertama udah sangat menggelegar ya. Oh, Nanti ya aku juga gak nyangka loh oh, Mas. ya menggelegar. Kalau aku nanti biasa aja. Kali ya yang namanya juga Iya. sekolah atau di Oke. itu pasti memiliki spesial masing-masing. Ya, emang beasiswa itu sangat unik ya, karena setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing gitu. Kalau tadi Mbak Nala udah di debate segala macam gitu, kemudian IELTS-nya belajar sendiri. Nah, aku ini yang tipe-tipe yang masih ini dulu, masih nol besar gitu. Kalau bisa dibilang nol besar. Karena nggak ada basic sama sekali. Jadi selama S1 itu dulu ya belajar bahasa Inggris ya tinggal lalu aja gitu. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa gitu, bahasa Inggrisnya nggak improve sama sekali gitu. Oke, terkait dengan DAAD, teman-teman mungkin ada beberapa yang agak familiar ya atau agak umum di telinga teman-teman semua. Aku mau share ini ada. Oke, kelihatan nggak ya? Dari Kelihatan aku nggak? sih Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, jadi sebenarnya DAAD itu adalah sebuah organisasi di Jerman di mana dia sebenarnya mempromosikan kerjasama di bidang akademik itu tidak hanya beasiswa tapi juga eh, menukar mahasiswa, kemudian dosen, kemudian staf fakultas, kemudian peneliti-peneliti seperti itu. Jadi DAAD ini lingkupnya sangat luas dan fundingnya atau yang pemberi uangnya itu juga macam-macam gitu. Ada yang dari Kementerian Ekonomi dan Development-nya Jerman, ada yang kemudian dari pemerintah daerah gitu. Ada yang kemudian dari kementerian yang lain gitu. Jadi karena fundingnya sangat banyak itu, maka program yang ditawarkan itu juga sangat sangat banyak gitu. Teman-teman bisa dilihat di situ ada yang buat fakultas, jadi staf-stafnya fakultas itu ada programnya sendiri untuk DAAD. S1 juga ada, hanya saja untuk S1 sebenarnya tidak terlalu banyak. Kemarin saya cek itu hanya 2 atau 3 program gitu. Karena untuk S1 ini, untuk studi ke Jerman terutama, S1 tidak banyak beasiswa yang ditawarkan. Tidak tahu kenapa, mungkin ya yang pertama ya tidak tahu apakah target untuk mahasiswa S1 itu tidak ada atau bagaimana. Yang kedua memang ke sebagian besar untuk S1 program di Jerman itu menggunakan bahasa Jerman atau bahasa lokal sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau beberapa kenalanku yang ada di sini, teman-teman Indonesia yang S1-nya di sini, itu mereka udah punya bekal dulu gitu. Udah punya bekal belajar bahasa Jerman itu di Indonesia. Minimal kalau tidak salah itu B2. Ya, B2. B2. Nah, untuk S1 nih beda lagi juga karena ketika sampai sini itu nggak langsung ke UNIF gitu, nggak daftarlah ke UNIF, tapi harus lewat student collect dulu gitu. Student collect itu selama setahun kita belajar
kalau di bahasa penelitian-penelitian hewan ataupun tanaman itu ketika kita mau pindah tanaman ke satu tempat yang baru itu harus diaklimatisasi, bahasanya keren. Nah itu jadi Apa itu? Ya intinya kita adaptasi dengan sistem pendidikan yang ada di sini karena jelas berbeda dengan sistem pendidikan yang di Indo ataupun di negara yang lain. Jadi semua internasional itu harus di student college itu belajar culture, belajar bahasa juga. Kemudian setelah setahun itu juga harus ada tesnya lagi, baru daftar S1. Itu untuk S1. Nah, untuk S2 programnya S2 dan S3 programnya sangat bervariasi, mulai dari summer course, kemudian ada yang khusus untuk musik, seperti itu, kemudian ada yang research grant, yang datang ke sini cuman research aja gitu, habis itu pulang, kemudian ada yang S2 ataupun S3, bahkan ada program yang khusus untuk public policy dan governance yang mungkin teman-teman ada di bidang itu. Jadi ada yang khusus, kemudian ada satu lagi yang dari pemerintah Aceh gitu. Ada yang pemerintah Aceh. Jadi duitnya dari pemerintah Aceh, tapi pengelolanya itu DAAD gitu. Nah, untuk orang-orang siapa? Untuk orang-orang Aceh gitu, khusus untuk Aceh. Karena temanku juga ada yang seperti itu. Nah, yang pengelolanya DAAD. Kemudian ada yang fokus ke space area dan lain sebagainya. Kemudian ada yang khusus juga di bidang agro, ada program DAAD di mana kita belajarnya nggak di Jerman tapi di di UGM misalnya, kemudian ada juga yang kalau nggak salah di Thailand gitu. Jadi programnya sangat bermacam-macam. Gitu. Teman-teman bisa cek di webnya ini yang aku cantumin di sini. Aku juga nanti bakal share di chat ataupun via grup. Oke. Ya. Aku yang mana? Aku itu yang EPOS, ya, istilahnya EPOS ya, Development Related Postgraduate Courses. Jadi program-program yang fokus kepada development. Nah, development itu skupnya ada ekonomi, kemudian ada kesehatan, kemudian ada human risk, gitu, kemudian ada engineering, gitu. Nah, ini sangat spesifik ke development studies gitu. Nah, oke itu sih. Kenapa enggak yang lain nih ya PPG? Nah, PPG, kenapa enggak PPG? Yang pertama, karena ini background pendidikanku tidak relevan. Yang pertama. Yang kedua, background pengalamanku juga tidak relevan. Artinya kemungkinan besar ketika aku daftar, itu bakal ditolak. Nah, kenapa kemudian EPOS juga ada program di mana cocok nih kayak backgroundku sama pengalaman kerjaku gitu. Artinya di sini penting banget tahu diri kita gitu. Kalau Mbak Nala tadi udah bilang motivation letter yang membuat diri kita itu kamu tahu dirimu lebih baik gitu, ya itu benar juga gitu. Karena di situ berkaitan juga terkait dengan program-program yang ingin kita apply gitu, atau kita masukkan atau kita kerjakan gitu. Kalau dari base work experience-nya Mas kan research grants. Kayak saya research grant gitu loh. Kan Mas kan jadi asisten lab, asisten dosen dalam research-nya. Oke. Jadi untuk EPOS ini sebentar ya, aku bakal share lagi juga terkait dengan programnya. Safari. Ini. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Senyum. Kelihatan. Kalau kayak laptop kan jelas. Ya. Oke. Jadi si EPOS ini yang perlu ditekankan sekali lagi adalah professional work
experience atau pengalaman kerja profesional. Nah, jadi itu yang kemudian harus ditekankan oleh kita gitu. Nah, aku kenapa kok bisa milihnya ini? Yang pertama karena dari sekian program yang ditawarkan ini, ada banyak banget, ada 30-an lebih. Itu ada satu yang bikin aku tertarik gitu. Namanya, nah ini, Agricultural Sciences and Resource Management in Tropic and Subtropic. Ini yang membuat aku tertarik untuk daftar EPOS ini. Nah, kenapa? Karena program ini ternyata sangat interdisipliner gitu. Sangat interdisipliner di mana tidak hanya belajar tentang background peternakan yang dulu S1 sudah digeluti selama 4 tahun, tapi aku juga akan belajar dunia lain, aspek lain dari agriculture, mulai dari manajemennya, kemudian dari aspek tanamannya dan lain sebagainya. Itu yang membuat menarik, dan benar ternyata ketika sampai sini teman-temanku itu dari berbagai macam background gitu. Ada yang backgroundnya ilmu lingkungan, ada yang backgroundnya pertanian, ada yang backgroundnya peternakan, ada yang backgroundnya teknik bahkan gitu. Artinya ini yang benar-benar interdisiplinary. Ketika kita diskusi itu sangat-sangat hidup gitu. Jadi kita melihat satu fenomena itu jadi dari berbagai sisi gitu. Itu yang membuat aku menarik, kenapa kemudian ini aku harus daftar gitu. Itu sih. Oke. Terus dapat fasilitas apa aja sih? Terus emang kuotanya untuk DAAD tuh sistemnya gimana? Terus apa aja sih yang dilibatkan kayak dari kampus sendiri buat LOA, recommendation letter, motivation letter, juga transkrip gitunya. Nah, untuk prasyarat sendiri, tadi ada yang wajib banget ya. Jadi program EPOS ini wajib banget harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan gitu. Jadi semua yang list yang tadi teman-teman lihat itu semuanya mengharuskan kita punya pengalaman itu gitu. Nah, yang kedua, kita nggak boleh lebih dari 6 tahun lulusnya gitu. Misalnya S2-nya ataupun S1-nya udah tahun 2000 gitu, itu udah kelamaan gitu. Udah kelamaan. Pasnya berapa? Kalau maksimal usia? Lulus 2017. Terus berangkatnya sekarang? Ya, 2019. Oke. Nah, yang ketiga itu bahasa ya, bahasa. Nah, untuk program EPOS sendiri itu ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jerman. Nah, untuk yang pakai bahasa Inggris itu rata-rata mereka mintanya 6 gitu. 6, ada yang 6,5 gitu. Ya, tapi ketika kita punya 6 itu kan minimal ya. Ya paling tidak usahakan bisa lebih dari itu. Ketika kita bisa lebih dari itu, mungkin akan lebih dilirik gitu. Kemudian yang untuk Jerman itu minimal B1. B1 yang auf Deutsch gitu. Oke, kalau yang motivation letter, recommendation letter, terus CV segala macam itu udah hal umum ya. Jadi buat semuanya itu wajib gitu, motivation letter. Nah, ada yang menarik dari syarat ini. Jadi ada satu syarat di mana aku harus membuat sebuah riset proposal gitu. Kalau tadi Mbak Nala bilang nggak harus ternyata programku itu wajib minta gitu. Nah, walaupun sebenarnya riset proposal ini ketika sampai sini itu enggak bakal diubah-ubah lagi.
dipakai gitu. Bakal berubah-ubah lagi gitu sesuai dengan kondisi. Yang ingin mereka lihat adalah riset proposal ini bagaimana kemudian si orang ini berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Kan kalau si riset kan kita cari-cari masalah toh. Nah, habis itu secara sistematis kira-kira latar belakangnya apa, habis itu kita kira-kira caranya untuk menyelesaikan masalah itu pakai metode apa, habis itu segala macam dari teori-teori yang ada itu, wah ini hasilnya kayaknya bakal begini. Jadi yang ingin mereka lihat seperti itu. Oke. Nah, terus dari syarat-syarat yang ada ini untuk prosedur secara umum kalau DAD EPOS, jadi kita daftarnya ke program gitu. Jadi dari banyak tadi list, kita daftarnya ke masing-masing program gitu. Jadi kita boleh daftar itu 3. Kita boleh daftar 3. Nah, kita ngirim ke masing-masing tuh, set ke masing-masing. Habis itu dari program bakal nyeleksi. Jadi sebenarnya kalau untuk kuota aku nggak tahu berapa. Karena kuotanya itu nanti akan ada kayak semacam kompromi dari program dengan DAD. Jadi program bisa nampung berapa, terus dari DAD itu bisa ngasih berapa gitu. Dan kompetisinya itu internasional. Jadi ketika daftar di satu programku tadi kalau disingkat ARTS gitu. Nah, jadi dari program itu yang daftar dari berbagai macam negara yang karena development related courses ya. Jadi negara-negaranya juga sudah mereka tentukan. Kebanyakan memang dari negara-negara yang berkembang gitu. Nah, teman-temanku ya dari Asia, dari Afrika, kemudian ada teman-teman dari Amerika Tengah gitu. Kemudian Amerika Selatan gitu. Itu. Nah, dari program udah nih diseleksi nih, keluar nama seret gitu. Misalnya kalau aku kemarin dari sekian ratus yang daftar itu diseleksi jadi 10 dari program. 10-nya diwawancara. Jadi by phone gitu. Kamu siapa gitu. Pokoknya by phone gitu. Itu tergantung program, apakah by phone atau Skype macam-macam. Udah nih, mereka bakal konfirmasi nih. Intinya wawancara yang tadi itu cuman konfirmasi nih yang kita kirim dengan yang kita jawab. Konfirmasi aja. Jadi nggak warawiri kemana-mana gitu. Aplikasinya apa, tanyanya apa gitu, enggak. Gitu. Udah set. Kalau udah mereka ini nih, udah klop nih set, mereka tentukan nama-nama itu, habis itu ke DAD, habis itu baru DAD menentukan oh si A, si B, si C dari 10 itu dikerucutkan lagi seret gitu. Oh ini aja yang kasih karena kuotanya sekian gitu. Kalau programku kemarin dari internasional ada 7 orang ke program ini. Gitu. Terus berarti prosesnya dari awal apply sampai benar-benar berangkat itu berapa lama? Itu panjang yo. Wah, jadi deadline kan sekitar September. Jadi setiap tahun hampir-hampir sama September. Itu baru dapat notifikasi dari program untuk wawancara itu Januari. Oke, Januari bakal dapat notifikasi kamu di waiting list atau kamu ditolak di program atau kamu selected nominasi gitu. Habis itu kamu bakal dihubungi wawancara itu di Januari. Habis itu baru di bulan depannya itu bakal di wawancara. Nah, wawancara habis itu nunggu lagi baru di bulan Maret kalau nggak salah itu dari DAD-nya keluar seret gitu. Oh, kamu lolos, kalau kamu enggak gitu. Oke, habis itu udah kontrak segala macam gitu baru
kita udah proses beasiswa nih, gitu. Karena DAAD ini mewajibkan semua penerimanya itu mendapatkan German language courses. Gitu. Jadi semuanya dapat pelatihan bahasa Jerman. Untuk kasusku yang EPOS ini, aku dapat 3 bulan online. Jadi mereka punya platform belajar bahasa Jerman gitu, ada tutornya juga dari Jerman gitu, yang menutori 10 orang penerima beasiswa, 3 bulan maunya belajar itu, baru datang ke sini, datang ke Jerman, bulan Agustus September, itu belajar bahasa lagi di sini, jadi 2 bulan, intensif tapi dari hari Senin sampai Jumat itu full gitu, belajar bahasa Jerman. Karena aku nol besar ya, nggak ada pengetahuan bahasa Jerman ya, akhirnya aku di placement test masih di A1 baru mulai kuliah itu Oktober. Jadi paling enggak 11 tahun ya. Iya. Iya. Berarti Rata-rata kayak gitu. terus kan IELTS ya butuh 6 lah minimal, ada yang 6,5. Nah, itu belajar lagi bahasa Jerman. Jadi gunanya tuh formalitas aja banget Kak, atau ada yang ikut DAAD tapi nggak pakai IELTS, langsung pakai sertifikasi Jerman yang dia punya? Gini, jadi Jerman merupakan sebuah negara yang tidak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya gitu. Kalau istilah bahasa Inggrisnya apa ya? Germany is not English speaking country gitu katanya. Ya memang benar ternyata. Jadi semua orang yang datang ke sini itu wajib punya dasar bahasa Jerman gitu. Walaupun kuliahnya itu akan dibawakan dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, karena bahasa IELTS itu penting untuk kelangsungan kuliah, karena semua tugas, semua kuliah, kemudian presentasi, kemudian tesis segala macam kan bahasa Inggris. Nah, IELTS itu penting. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, ke supermarket, kemudian ke taman, ketemu orang, itu jarang yang pakai bahasa Inggris. Jadi harus pakai bahasa Jerman. Ya, jadinya a little can speak Jerman gitu. Oke, ngomongin work experience, itu tadi 2 tahun dan relate. Maksudnya relate yang buat kita ambil ke depannya S2-nya atau kayak gitu. Dan itu boleh ganti-ganti tempat kerja. Oke, jadi DAAD EPOS ini relevansinya lebih kepada pengalaman kerja. Kalau dari DAAD-nya sendiri ya, tapi ketika program itu akan beda cerita. Jadi ada persyaratan DAAD EPOS, ada juga program. Kan tadi kan kita harus ke program dulu, ya toh. Nah, itu kita harus lewat dulu ini, lewat seleksi program. Jadi kalau mereka memang minta minta S1-nya harus relevan dengan yang kita ambil ya mau gimana pun S1 dan pengalaman kerja harus relevan. Nah, tapi kalau dari DAAD itu memang yang utama pengalaman kerja harus relevan. Nah, ini kan harus ketemu nih, straight gitu. Harus ketemu. Nah, itu. Kalau pengalaman kerja aku dulu kan memang dari 2014 sampai lulus 2017 itu di lab itu riset asisten. Habis itu karena tadi bahasa Inggrisku nol, jadi aku nanya-nanya segala macam gitu. Akhirnya aku ke Pare. Tadi Mbak Nala udah sempat agak nyinggung Pare ya. Aku termasuk salah satu yang ke Pare. Itu habis itu aku juga sambil nyambi riset asisten lagi, balik lagi gitu. Jadi akumulasi pengalaman kerja itu yang kemudian aku pakai buat daftar gitu.
Berarti aku fix nggak bisa ikutan DAAD karena aku lulusan peternakan, tapi kerjaku tuh nggak ada hubungannya sama peternakan sama sekali. Kayak misalnya aku kan lulus peternakan ini kerjanya di bawah PLN, dan itu nggak ada Mm-mm. hubungannya sama sekali. Berarti nggak bisa dong ikutan DAAD. Tergantung. Misalnya kamu di bawah PLN, tapi Nah, PLN-mu bagian apa? Apakah bagian HRD-nya kah, atau di development kah, ataupun di program apa yang sekiranya program yang akan aku ambil itu apa kira-kira relevan gitu. aku tuh di asisten sekretaris direktur bagian organisasi renewable energy. Itu nggak hubungan dong. Ya, kalau untuk S2-nya mau misalnya aku mau ambil program yang sama kayak aku, ya nggak bisa. Oh, berarti yang Uh, bisa apa? yang bisa, ya mungkin kamu punya pengalaman kerja di perusahaan pakan, atau perusahaan di breeding atau fattening ataupun apa gitu, Oke. yang kira-kira ada hubungannya gitu. Karena kalau nggak ada hubungannya, kita kan agak susah ya cara ngehubung-hubungannya ya. Gitu. Siap. Malah pusing sendiri gimana? Tadi berarti masih udah nyinggung Ya, deadline-nya untuk pendaftaran di AD ini September kan. ya Terus September. berapa lama sih untuk kuliahnya di sana dengan beasiswa ini, dan syarat-syaratnya biar beasiswanya ini nggak dipotong ataupun tiba-tiba di drop out dari DHD ini. Oke, jadi untuk EPOS ini kan tadi aku bilang ada yang S2, ada yang S3. Untuk S2 itu 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Ada yang 1,5 tahun gitu, tergantung dari kursus yang diambil itu. Kalau S3 3 tahun. Lebih dari itu ya mohon maaf gitu. Beasiswanya akan di-cut, habis itu ya terserah lu mau cari uang dari mana, terserah lu mau kerja ataupun Ini apa. nggak ada Dan IP, siap apa? nggak ada IP batasan. Misalnya di semester 1 IP-nya segini, terus di bawah 3 kalau misalnya Indonesia gitu kan. Secara tertulis tidak ada di handbook, itu nggak ada. Hanya saja nanti setiap akhir tahun, jadi setiap tahun sekali itu akan dievaluasi performa si orang ini kayak mana, mau lanjut, bisa lanjut apa enggak gitu. Dapat apa aja sih Mas dari AD ini? Pertama jelas living allowance ya, buat Hmm. hidup di sini. Yang kedua travel allowance itu juga buat pulang pergi. Kalau Mbak Nala tadi, banyak sekali itu. Kalau aku cuma buat berangkat sama pulang gitu. Maksudnya Kalau berangkat program, terus selesai lulus, baru pulang gitu. ya, kalau misal mau pulang di tengah-tengah boleh, ya nggak duitmu dewi, Oke. pakai duitmu sendiri. Yang ketiga asuransi. Di Jerman itu wajib bagi semua orang untuk punya asuransi, dan asuransi yang kerjasama dengan DAD itu asuransi yang cukup bonafit. Jadi untuk misalnya kita punya keluhan ke dokter ataupun ada atau apapun, tidak jadi masalah kan, karena kadang dari yang aku tahu itu ternyata reputasi dari asuransi di Jerman itu menentukan seberapa responsif dari dokter gitu, ternyata. Tapi untuk DAD scholarship holder jangan terlalu dipusingkan akan itu. Yang kedua language course, yang berikutnya language course itu, terus ini research allowance itu juga dapat per tahun. Kemudian kalau kalian udah berumah tangga itu juga dapat ini tambahan lagi, Buat tambah lagi anak-anak misalnya, atau istri. ya misalnya aku punya istri, ya istriku nanti dapat tambahan. Habis itu juga istriku dapat Biaya hidup. apa, bukan apa namanya itu, buat belajar bahasa. Jadi istriku dibiayain juga buat belajar bahasa. Terus kalau misalnya aku punya anak, anakku juga dapat Hmm. gitu.
Ya bisa diajukan seperti itu. Terus universitasnya yang ada di DAD ini cuma yang di Jerman doang atau bisa di luar Jerman? Untuk program DAD EPOS kebanyakan iya di Jerman. Untuk program yang lain kayak di program kalau nggak salah di PDIB, jadi postgraduate nggak di Jerman tapi di Thailand gitu. Jadi setahun di Thailand, habis itu setahun lagi di UGM kalau nggak salah. Terus ada yang di FKUI kalau nggak salah. Itu DAD Nanti juga? ya DAD juga. Nah, karena tadi mekanisme untuk fundingnya itu banyak banget, jadi dia programnya juga banyak. Gitu. Ini teman-teman waktunya udah mau habis, makanya teman-teman boleh mulai di chat nanya-nanya, jangan lupa nama, ditujukannya ke Mas ini, terus apa pertanyaannya. Terus tambah dong, apa sih yang membuat Mas tuh semangat pengen banget ikutannya ini, terus teman-teman pesan-pesan ke temannya tuh gimana? Sebenarnya aku tuh mau lanjut S2 apalagi ke luar negeri itu baru kepikiran itu beberapa bulan sebelum lulus gitu. Jadi aku lulus kan Januari ya. Iya Mana ada Januari yang Februari? maksudnya yudisiumnya Januari, habis itu Februarinya wisuda gitu 2017. Kayaknya sama Mbak Nala barengan kayaknya wisudanya. Tapi cuman beda nasib, aku berangkatnya kelamaan gitu. Iya kan Nah, waktu ya, jadi beberapa bulan sebelum lulus itu, wah aku mau kerja atau mau maksudnya bekerja profesional di perusahaan ataupun PNS segala macam gitu, atau mau sekolah lagi ya gitu. Habis itu, wah aku minta pertimbangan juga dari orang tua gitu. Orang tua kan ngikut, pokoknya yang terbaik buat anaknya gitu. Nah, Oh habis ngikut. itu ya udahlah, akhirnya aku tentukan nasibku kayaknya mau S2 aja gitu. Akhirnya aku tanya-tanya ke dosen gitu, ke dosen-dosen yang aku deket gitu, dosen pembimbing, habis itu dosen yang emang di departemen yang sama, kemudian di departemen yang lain, aku minta saran semuanya, seret aku kumpulin, aku bulet nih, seret. Dan karena udah bulet, saking ngebetnya gitu, pokoknya aku mau apply beasiswa yang banyak gitu. Terus sebelum lulus itu aku booking TOEFL, tapi kan nggak ada persiapan apapun. Ya jadi sebelum itu aku belajar 3 minggu pak ya, otodidak segala macam ya bisa di ini bisa ditebak hasilnya kayak mana gitu. Karena terdekat kalau nggak salah dulu itu AAS ya, AAS itu deadline-nya di bulan April gitu. Wah kayaknya booking di Maret, habis itu keluar TOEFL-nya cocok, bisa daftar ya, ternyata TOEFL-ku nggak cukup karena syaratnya kan 525 kalau nggak salah. Ya gagal deh gitu. Akhirnya wah cari teman-teman nanya-nanya gitu. Kursusan di Jogja kan mahal. Ya, mahal. Terus pertemuannya juga nggak banyak gitu. Waduh, kayak mana ini? Akhirnya ada yang nyaranin itu ke Pare aja gitu. Karena lingkungannya itu sesuai gitu, kamu bakal nemu orang yang sevisi sama kamu dan lingkungannya cocok deh buat kamu gitu. Ternyata, wah iya, seret aku ke Pare, tapi sebelum ke Pare, aku kan nggak punya sangu, nggak punya duit. Akhirnya Ya. aku riset asisten dulu, ya hitung-hitung ada tambahan uang saku, habis itu berangkat des di bulan Agustus 2017, pokoknya 6 bulan di Pare, terus pokoknya kan aku nol besar terus, nol besar, kayak 6 bulan, bosen minta ampun, Terus edan. gimana ngatasinnya? Ngatasinya sempat pulang, jadi ya 3 bulan di Pare terus pulang, habis itu di rumah cuma beberapa hari, habis itu berangkat lagi ke Pare untuk ngecat semangat. Terus karena persiapan, gue pikir 6 bulan udah cukup, aku Februari tes, habis itu ini ternyata hasilnya
lumayan bisa buat daftar. Ya akhirnya aku daftar macam-macam. Wow, ini list apa? Ini list yang aku daftar. Jadi aku bukan tipe orang yang bukan termasuk orang yang sekali masuk terus pintunya langsung kebuka terus langsung dikulon silahkan masuk gitu, enggak gitu. Ternyata harus rada berliku-liku. Ini Maret, karena Februari aku dapat IELTS, terus Maret aku langsung daftar Sturnet, terus ke mana, Australia Award ini aku daftar, LPDP juga daftar tapi gagal, aku nyimpan sampai TWA ya. Administrasi lolos tapi TPA-nya nggak lolos, jadi ya udah wassalam. Inpex ini ke Jepang di bulan September, aku juga daftar tapi yo wassalam. Terus DAD aku daftar itu tadi di September, aku daftar. Chevening aku daftar lagi November. Terus Fulbright aku daftar. Nah, New Zealand aku nggak sempat daftar, padahal berkasnya udah kekumpul semuanya, udah siap, tinggal submit. Ternyata aku salah lihat jam. Jadi si New Zealand ini pakainya jam New Zealand, tapi aku deadline waktu itu, jadi salah lihat jam. Wah, udah ketinggalan 6 jam. Aku pakainya jam Jogja waktu itu, ya udah nggak jadi daftar. Yang dapat hijau cuman DAD sama Fulbright. Fulbright udah sampai lolos wawancara, tapi ya karena itu udah. Kayaknya aku udah diinget-ingetin banget. Nanti pembicara ketiga ngomong gimana? Waktunya sedikit karena kita pakai Zoom yayasan sebelah, bukan dari si Dami ini. Dan cuman 2,5 jam. Mungkin yang selanjutnya yang max ini bakal kepotong nggak 30 menit. Jadi sesi pertanyaannya di chat aja, di chat grup aja. Gimana? Oh, siap. Wah, boleh. Oh ya. Jadi lebih santai. Kan Mas juga bakal lama di situ. Kalau Mas Hendra ini insya Allah bakal jawab pertanyaan teman-teman kan, karena juga banyak pengalamannya dan juga pengalaman ditolaknya. Intinya perjuangannya banyak, bisa tanya-tanya. Karena yang namanya buat recommendation letter atau motivation letter tuh biasanya ada format khusus setiap beasiswanya. Gimana sih kayak minta tolong ke dosennya yang baik. Aku juga termasuk kayak mikir, aduh, gue ke Jogja banget nih. Atau gimana, dosen gue tuh tipe gimana, tipe yang mesti kudu diketemuin langsung, atau bisa pakai email kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nanya lebih lengkapnya di grup WhatsApp kita. Jadi, dari pesan Mas Hendra, terus singkat aja, buat motivasi teman-teman yang ikut. Pesanku, jika kalian masih muda, suka tantangan, dan punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi akan hal baru, dan kalian ingin menguji seberapa besar keindonesiaan kalian, maka salah satu cara untuk mengujinya adalah kuliah ke luar negeri. Terima kasih. Itu sangat challenge banget. Ya, yang ngomong, gue pengen pengalaman, gue pengen ngomong sama orang native gitu. Ya itulah salah satu kata-katanya bener-bener Mas Hendra ini sih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Mohon maaf udah ganggu waktunya, dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya sharing bahasa teman-teman semuanya di sini. Nanti kita lanjut pindah ke grup WhatsApp. Oke, Mas? Yep. Ya, WhatsApp.